Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Prananda Redi Kalifani dengan nomor NIM J00236064 dari kelompok B8 atau 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi esofagus, gaster, dan vaskularisasinya. Soalnya inhal. Ini slide-nya juga dikit, jadi saya harus ngomong lambat-lambat. Yang pertama itu ada anatomi esofagus. Nah, anatomi organ esofagus, apa sih itu esofagus? Esofagus adalah kerongkongan yang memanjang dari ujung cauda faring ke pars cardiaca ventriculi. Jadi, em, esofagus ini punya tiga pars. Nih, pars cervicalis, pars thoracica, pars abdominalis. Untuk lebih jelasnya di slide berikutnya. Nah, yang pertama ini pars cervicalis. Aduh, lupa. Ini dulu. Yang pertama itu pars cervicalis vertebrae. Pars cervicalis vertebrae cervicalis 6 ke vertebrae thoracalis 1. Itu dia punya bagian posterior lateral sama anterior. Nah, buat yang anteriornya itu dia ada trakea sama nervus pharyngeus. Posterior itu ada musculus scoli dan columna vertebralis. Untuk lateral itu ada lobus lateralis, glandula tiroid, dan arteri carotis communis. Terus pars thoracalis yang paling panjang itu vertebrae thoracalis 1 sampai vertebrae thoracalis 10. Di bagian anteriornya itu ada trakea, di bagian posteriornya itu ada corpus vertebrae thoracica, ductus thoracica, terus bagian lateralnya itu ada vena azygos, bagian dekstra, terus ada arteri subclavia, ada arcus aorta, ini ada ductus thoracica, terus sama pleura sinistra. Noctipas abdominalis vertebrae thoracica 10 sampai vertebrae thoracica 11. Di anteriornya itu ada reflux vagus sinistra, terus ada posterior jantung, terus terus ada di bagian posteriornya itu ada diafragma, terus bagian lateralnya itu ada pulmonalis sama diafragma. Nah, esophagus ini punya tiga penyempitan. Yang pertama itu angustia superior, itu ada constrictio esophagealis, terus ada angustia media, itu constrictio partis thoracicae, terus angustia inferior, itu constrictio phrenica. Di esophagus itu terdapat penyilangan dengan aorta dan bronchus primer sinistra. Muara esophagus ke lambung di pars cardiaca. Terus ada injura cardiaca, ini panjangnya ini 23 sampai 25 cm. Terus angustia superior di vertebrae thoracalis 6, angustia media di vertebrae thoracalis 5. Pendesakan dari bronchus primarius inter. Terus ada angustia inferior di vertebrae thoracalis 10. Nah, terus lanjut ke anatomi gaster. Gaster itu bagian dari traktus digestivus yang terletak di antara esophagus, pars abdominalis, dan duodenum. Bentuk gaster pada setiap orang akan berbeda tergantung isi, fase pencernaan, dan posisi seseorang. Posisi tubuhnya. Gaster itu terdiri dari 4 pars, yaitu cardiaca, fundus, corpus, sama pylorus. Ada pyloric antrum, ada pyloric canalis. Pada pars cardiaca, bagian yang mengelilingi orificium,
Ini apa, lubang pada gaster, ada LOS itu atau lower esophageal sphincter itu yang mencegah. Mana dia, harusnya sini ya, sini. Lower esophageal sphincter itu mencegah regurgitasi isi lambung ke esofagus. Terus ada orificium cardiacum, itu lubang pada gaster itu yang setinggi vertebrae thoracalis 9, itu merupakan lubang tempat esofagus masuk ke gaster. Terus ada incisura cardiaca. Nih, itu notch, cardiac notch itu terdapat di antara pars cardiaca sama fundus. Terus fundus ini yang segitiga ini, kubah itu berisi udara. Terus korpus badannya itu major, yang merupakan mayoritas bagian gaster yang terbentang dari orificium cardiacum sampai incisura angularis. Terus pada bagian dalam terdapat lipatan atau rugae yang melebar menjadi mulus dan halus saat terisi makanan. Terus ada curvatura major terletak pada sisi kiri dan membentang dari sisi kiri orificium cardiacum menuju ke pilorus. Ada curvatura minor terdapat pada sisi kiri dan membentang dari sisi kanan orificium cardiacum hingga ke pilorus. Ini curvatura mayor, curvatura minor. Ada incisura angularis. Gimana kamu ini, incisura angularis itu ya sesuai namanya lah ya, angularis, angular itu lekukan yang berada pada bagian kaudal dari curvatura minor. Terus pilarus, ujung distal gaster itu ada antrum piloricum, bagian terlebar berbentuk kayak terowongan. Terus ada kanalis pilorus, bagian gaster yang sempit, bentuk tubular 1 inci atau 2,5 cm. Yang pada bagian paling distalnya terdapat penyempitan dari musculus sphincter pilorus, yang di sana terdapat lubang yang disebut orificium piloricum. Terus susunan dindingnya yaitu dari superficial profunda ada tunica serosa yang didekati peritoneum visceral, sudah tunica muscularis. Tiga lapisan dari luar ke dalam. Terus ada stratum longitudinal, regiopilorus, lebah menjadi ligamen piloricum. Terus ada stratum sirkular itu pada daerah duodenopilorica, jadi sangat tebal membentuk skulus sphincter pilorus. Terus ada stratum obliku oblik pada daerah curvatura minor membentuk kanalis gastricus waldeyer. Terus ada omentum, refleksi peritoneum visceral ke suatu organ, yaitu momentum penjelasannya ya tonton naprak saya. Ada momentum inus ke arah hepar, terus ada ligamentum gastrohepatika, ada ligamentum hepatoduodenal tapi bukan bagian gastro sih. Ada momentum majus ke arah bawah, terus ada ligamentum gastroprenica, terus ada gastrokolika, terus ada ligamentum gastroprenica lagi. Tadi prenica, yang ini plenica. Terus ada ligamentum pleural, ini juga bagian dari gaster. Terus kenapa di situ? Terus neurovaskularisasi organ esofagus lambung buat arteri. Jadi 1/3 superiornya itu ada esophagealis, arteri tiroidia inferior. 1/3 media itu ada aorta descendens. Mana dia? Nih, aorta descendens thoracica. Terus ada bronchialis dextra et sinistra. Nih lah pokoknya ya. Terus di 1/3 inferiornya itu ada arteri gastrica sinistra.
Di sini nih kuning-kuningnya ini. Terus untuk venanya itu 1/3 superiornya itu ada vena tiroidia inferior, vena tiroidia inferior. Kok di atas ya? Apa karena kebalik sih? Gitu. Terus 1/3-nya itu ada vena azygos. Terus 1/3 inferiornya itu ada vena gastrica sinistra. Nih di sini. Untuk plexus esophagealis, untuk parasimpatisnya itu ada nervus vagus. Untuk simpatisnya itu ada truncus sympathicus, nervus flammicus majus mayor. Terus arterium vaskularisasi gaster ini berasal dari cabang truncus coelicus, coniacus. Di arteri gastrika sinistra ini berasal dari truncus coeliacus. Arteri ini berjalan dari ke superior dan lateral sinistra buat mencapai esophagus, lalu berjalan turun di sepanjang curvatura minor gaster. Arteri ini memvaskularisasi sepertiga inferior esophagus dan bagian kanan atas gaster. Jadi ada arteri gastrika dextra berasal dari arteri hepatica communis. Arteri ini berjalan dari lateral sinistra. Ini perjalanan dari ah, perjalanan dari arteri hepatica communis. Arteri ini berjalan ke lateral sinistra di sepanjang curvatura minor dan memvaskularisasi bagian kanan bawah gaster. Ada arteri gastrika brevis. Ini berasal dari arteri lianalis pada hilum dan berjalan ke anterior di dalam ligamentum gastroplenicum. Itu dia buat memvaskularisasi bagian kanan bawah gaster. Terus ada arteri gastrika brevis, bukan, ada arteri gastroomenthalis sinistra yang kanan nih, yang kiri, berasal dari arteri lianalis pada hilum lienal dan berjalan ke depan di dalam ligamentum gastrolienal untuk memvaskularisasi gaster sepanjang bagian atas curvatura mayor. Ada gastroomenthalis dextra berasal dari arteri gastroduodenalis, cabang dari arteri hepatica communis. Arteri ini berjalan ke lateral sinistra dan memvaskularisasi gaster sepanjang bagian bawah curvatura mayor. Terus ada arteri gastrius posterior berasal dari arteri genalis, tapi nggak selalu ketemu ya, itu kadang hilang. Lalu vena gaster itu vena gastrica dextra et sinistra bermuara langsung, nih berdua nih, dia bermuara langsung ke forna porta hepatis. Untuk vena gastrica brevis nih, dan vena gastromentalis sinistra dia bermuara ke vena lienalis. Untuk vena gastromentalis dextra dia bermuara ke dalam vena mesenterica superior. Untuk inervasinya itu ya mirip-mirip lah sama seperti tadi. Parasimpatisnya itu bagus, simpatisnya itu truncus sympathicus, nervus sympathicus majus, sama plexus coeliacus. Musculus sphincter pluricus mendapat impuls inhibisi atau relaksasi itu dari nervus vagus. Terus macernya ini, nah dia sini. Udah gitu aja, terima kasih.